Selamat datang orang-orang penakut yang kalau ke kamar mandi tengah malam minta dianterin. Kembali lagi di channel Pagi Mencekam. Kali ini saya akan menceritakan kisah seram berjudul Kualat Gunung Polosari. Selamat menyaksikan dan awas, ada di belakangmu. Kami kualat. Sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Polosari. Ricky yang selama ini kuanggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung, yang selalu aku turuti apapun yang dikatakannya, sekarang aku mulai meragukannya. Sebab sekarang tingkahnya aneh dan tidak seperti Ricky yang kukenal. Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku ini adalah jelmaan Ricky. Aku juga tidak berani mendongak ke atas karena ada sebuah bola api yang dari sore mengikutiku. Kata orang, bola api itu adalah Ocos atau makhluk gaib penunggu Gunung Polosari. Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh. Orang-orang di sana berwajah pucat. Tak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar dari wajah mereka. Cara berjalan mereka sama, kaki kanannya pincang semua. Aku mulai takut. Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan LD. Mereka juga hilang. Terakhir kali aku melihat LD berdiri di batang pepohonan. Wajahnya penuh darah. Namun, ia tersenyum ke arahku dengan senyuman yang tak ada manisnya sedikit pun. Senyum diiringi lambaian tangan itu justru terkesan mengerikan. Sementara Mira, sahabatku, ia dinikahi jin Juru Puteri. Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku seharusnya tidak berada di sini. Banyak sekali orang yang berkemah di tempat aneh ini. Ada puluhan orang. Bukan, ini sangat banyak. Bisa jadi ada ratusan orang di tempat ini. Tempatnya seperti lapangan. Kulihat Ricky berdiri sambil mendongak ke langit. Ia menatap bulan. Ricky, ngapain kita di sini? Ayo cari Eldi sama Mira lagi. Ricky tidak menjawabnya. Aku mendekatinya perlahan, lalu menyentuh pundaknya. Ricky. 5 ekor belatung keluar dari kerah baju Ricky. Dia menoleh ke arahku dengan wajah datar dan tatap matanya mati. Kita istirahat di sini dulu, kata Ricky. Aku kaget lantaran suaranya berubah. Aku harus pergi dari sini secepatnya. Beberapa hari sebelumnya. Jujur saja aku bukan seorang pendaki handal. Bahkan, aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah, lalu pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Ya, paling sesekali aku pergi ke perpustakaan. Bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan aku sering bertemu cewek-cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton, tapi aku suka dengan kehidupan seperti itu. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki ke Gunung Polosari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5, aku ditelepon Mira, sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester aku pasti pulang kampung. Ori? Ya Mira, ada apa? Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP ku jepit di antara bahu dan telinga. Woi, lu belum pulang kan? Ini baru mau, kataku singkat. Aku letakkan HP di atas tumpukan baju, lalu menyalakan speakernya. Jangan pulang dulu, Ri. Gua ada rencana keren nih. Rencana apaan, Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi? Bukan kok. Itu garing banget, sumpah. Ini pokoknya keren. Gua jamin gak akan garing lagi. Iya, lalu apaan? Naik gunung, Ri. Lu belum pernah naik gunung, kan? Belum pernah, Mir. Dan kayaknya gua gak ikut deh. Fisik gua lagi gak kuat. Lo tahu sendiri kan fisik gua.
Angkat galon aja nggak kuat. Ya Ri, please lah, ayo ikut. Lu tahu kan, om gua cuma percaya sama lu. Gua nggak akan di sini naik gunung kalau nggak sama lu, Ri. Mira merengek. Aku mengembuskan napas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. Yaudah, ntar gua anterin ke om lu. Ri, lu mau kalau gua kenapa-napa, terus lu yang dituntut sama om gua? Mending ikut aja. Kan bisa jagain gua juga. Pacar lu juga ikut kan, Mir? Tanyaku dengan nada malas. Iya, dia ikut juga. Tapi nggak akan seru kalau lu nggak ikut. Aku terdiam sejenak. Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir, Mir. Harus ada minimal 1 orang yang mahir naik gunung. Nggak boleh sembarangan, bahaya. Ricky, kita kesana bareng si Ricky, Ri. Anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian. Ricky memang anak pecinta alam. Ia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Ricky yang jadi pemandunya. Naik gunung apa, Wir? Jangan jauh-jauh, Pulau Sari aja, kata Mira. Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang dari luar kota juga yang mendaki ke gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang sangat indah, yaitu Curug Putri. Yaudah Mir, gue ikut, kata aku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira, atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya, sebab Mira juga seorang perantau. Sore itu aku, Mira, Ricky, dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat sampai puncak nanti. Sayangnya, rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kami. Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari. Ada beberapa motor dan mobil yang sudah terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tidak diperkenankan. Kalian tahu larangannya. Gak boleh bawa minuman keras dan narkoba kan? Jawab Ricky. Bukan hanya itu. Si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum. Dan jangan bicara sembarangan. Ucapan penjaga loket sangat tegas. Mir, lu gak lagi mens kan? Tanya aku berbisik. Enggak Kori, aman. Baik, kami pasti tidak akan melanggarnya, jawab Ricky. Kami membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Ricky meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Ricky membetulkan kaca matanya. Berdoa dimulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Doa selesai. Kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh menanjak semakin curam. Lu capek Mir? Istirahat dulu aja, kata aku. Baru juga mulai. LD menyela. Enggak kok, kita lanjut aja. Gua gak sabar mau lihat Curug Putri. Mira menoleh ke arahku. Kami pun memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohonnya yang rusak bekas gigitan hewan. Aku yakin itu pasti bekas gigitan di hutan. Dari beberapa artikel yang pernah aku baca, penduduk Pulau Sari memang dirasakan oleh nama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsyad. Beliau membuat perjanjian dengan Raja Bumi Gunung Pulau Sari, sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga.
Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek yang sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh uban. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. "Rik, itu siapa?" tanya aku. "Nyamah, dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini," jawab Riki. Saat rombongan kami melintasi Nyamah, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkahku. "Rik, yang ikutin kita." Aku menunjuk ke arah nenek itu. Riki pun menghampirinya. Ia tersenyum ramah. "Nyi, punten, jangan ganggu kami ya." Riki berbicara padanya. Tiba-tiba Nyi Amah terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk, lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. "Kasihan kamu, Nak." Nyi Amah menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis tangannya yang kotor. "Udah, Ri, ayo jalan lagi." Elgi menarik lenganku. Riki kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Amah. Kulihat wajahnya tampak sedih. "Dari ya ke bahan baik," teriak Nyi Amah dari belakang. Dia bilang kita semua akan mati. "Duh, gue jadi kepikiran dan takut," kata aku. "Udah, jangan percaya. Sudah kubilang dia itu orang gila," kata Riki sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan. Baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan malah semakin kemarau. Aku mendongak ke langit. Cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal berbatu dan juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. "Kenapa, Mir?" tanya aku. Mira berhenti. Ia membetulkan kacamatanya lalu melihat ke arah semak-semak. "Ayah?" kata Mira. Yang ku tahu ayah Mira sudah meninggal. Riki panik. Dia lari dari arah belakang menghampiri Mira. "Mira, jangan lihat di sana!" teriak Riki sambil menghalangi pandangannya. Dan perasaanku mulai tidak enak. "Mira, jangan ngelamun. Ini di gunung, bahaya." Riki menyadarkan Mira. "Tapi jelas-jelas tadi gue lihat ada ayah di sana." Ia menunjuk ke arah semak-semak. "Udah, Mir, kita jalan lagi aja. Itu pasti halusinasi lu doang," kataku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah pendakian, Mira meminta istirahat dulu sejenak. Napasnya terengah-engah. Wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersahutan dengan monyet. Gunung Bolosari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan tadi, aku selalu melihat monyet bergantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Riki mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. "Kira-kira berapa jam lagi kita sampai ke Curug Putri?" tanyaku. "Udah deket kok, sebentar lagi juga sampai," jawab Riki. "Ayo lanjut jalan aja, kita pasti bisa," Eldi memberi semangat. Tidak sampai setengah jam, akhirnya kami tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi, airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil. Biasa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air dari mereka. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak lelaki kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air dari Curug Putri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol-botol yang sudah diisi ke air ke bawah untuk dijual ke para pendaki, kata Riki sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air Curug Putri. Terasa sangat segar. Aku belum pernah meminum air sesegar ini.
LD dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain. Sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. "Mira, hati-hati!" Kulihat ia terpleset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. "Saya yang jahat, kata Mira pada LD. Bukannya minta maaf, LD malah tertawa. "Mir," aku terkejut dengan apa yang kulihat. "Iya, Ri, lu mens?" Tanyaku. Ada darah mengalir di permukaan air. "Astaga, kok gak sadar kalau gue mens?" Mira bangun. Ia sangat panik. "Gimana nih, Rik?" tanya LD. Ricky menggaruk-garuk kepalanya sendiri. Dia turun ke dalam air lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu menghilang. "Udah gak apa-apa, yang penting banyak berdoa aja," kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu, disambut angin yang berhembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali kami membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami panik lalu turun mencari ke Curug Putri sambil memanggil-manggil Mira. "Rik, Mira kemana, Rik?" LD menarik baju Ricky. "Gimana ini, Ricky?" Lanjutnya tanpa memberi kesempatan Ricky untuk bicara. "Ada apa ini?" Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Ia juga mengenakan belangkon. "Pak, pacar saya hilang, Pak." LD menghampiri lelaki itu. "Siapa itu, Rik?" tanyaku. "Dia Pak Jaro, kuncen gunung ini," jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. "Memangnya apa yang sudah pacar lakukan di gunung ini?" tanyanya. LD langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jaro hanya menggeleng-gelengkan kepala, lalu berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu, ia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dia lakukan. Tidak lama kemudian dia menghampiri kami kembali. "Teman kalian baik-baik aja. Dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali." "Apa itu, Pak?" tanya LD. "Kalau mau, mari ikut aku." Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. "Apa dia bisa dipercaya?" aku berbisik ke telinga Ricky. "Tenang aja, dia orang baik kok. Dia juru kunci gunung ini." Ricky membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Ia mencoba menenangkan kepanikan. "Aku tak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami," kata Ricky. "Ini bukan lagi jalur menuju kawah. Pak Jaro harus menebas rerembutan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkan." Setelah susah payah melewati semak belukar, akhirnya aku melihat sebuah rumah gubuk. Bangunan itu sepertinya terbengkalai. Biliknya dirambati tanaman liar. Itu sebuah gubuk kecil yang entah semula dijadikan tempat apa. Di depan gubuk itu ada dua gundukan tanah seperti kuburan. Namun, aku tak bisa memastikan kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan. Pintu gubuk sudah tidak ada engselnya. Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk. LD dan Ricky masuk ke dalam gubuk, sementara aku berdiri di depan pintu dengan perasaan ragu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai orang yang baru saja aku kenal? Aku sangat curiga kepada lelaki tua itu. "Kamu kenapa?" tanya Pak Jaro. Aku diam, mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk ini. "Kamu curiga sama saya?" Pak Jaro menatapku tajam. "Ri, ayo masuk." LD melongokkan kepala. Ia berjejak kesal. "Kita mau apa di dalam, Pak?" tanyaku penasaran sekaligus curiga. "Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf. Jangan khawatir, Ri. Masuk aja. Kali ini Ricky membujukku." Dengan ragu-ragu aku melangkahkan kaki masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam tidak ada apa-apa.
Gubuk hanya beralaskan tanah yang lembab. Pak Jarwo meminta kami untuk melingkar. Ia kemudian memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam membacakan mantra yang entah apa. Aku tak bisa mendengarnya dengan jelas. Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya. Malam ini, kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan lakukan ritual di Juruk Putri agar kalian semua selamat. Gimana dengan pacar saya, Pak? Tanya LG dengan wajah khawatir. Nanti setelah ritual, dia pasti kembali. Malam semakin larut. Pak Jarwo dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu centing LED. LD dan Ricky tertidur dengan pulas. Sementara aku tidak bisa tidur sama sekali. Pikiranku merayap kemana-mana. Aku tidak habis pikir kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu. Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya. Kalau sampai dia tidak ditemukan, apa yang harus kukatakan pada omnya? Dia pasti marah dan bahkan membawaku ke pengadilan. Selang beberapa saat, aku mencium minyak wangi yang mengeluar dari ruangan gubuk. Aku bangun sambil menghembuskan hidung. Dari mana bau minyak ini berasal? Ku ikuti sumber bau itu dan mengarah keluar gubuk. Ku geserkan pintu bilik. Di luar ada seorang wanita berjaket biru. Ia mengenakan celana levis sedang duduk di atas gundukan tanah. Ia berpakaian layaknya seorang pendaki. "Kamu siapa?" tanya aku. Ia menoleh kepadaku. Wanita itu lalu bangun dari duduknya. "Pulanglah," katanya dengan tatapan yang tajam ke wajahku. "Pulang?" Aku mengerutkan dahi. Dari dalam gubuk tiba-tiba terdengar suara gaduh. Segera aku masuk kembali. Aku sangat terkejut saat menyadari kalau LG tak ada di tempat tidurnya. Kubangunkan Ricky. Masih dalam keadaan kantuk. Ia mengenakan kembali kacamatanya. "Kenapa, Rik? LG kemana?" Aku panik. "Hah? Bukannya tadi di sini?" Ricky malah balik tanya. Sayup-sayup aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. "Lu dengar itu?" Aku meruncingkan telinga. "Ayo, Rik." Ricky bangun. Ia menggulung tikarnya dan memasukkan kembali ke dalam tas. Aku juga segera berkemas. Kami segera bergegas keluar. Dari kejauhan, terlihat rombongan orang yang membawa obor. Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka. Kami menerobos semak belukar. Semakin dekat dengan rombongan itu, semakin jelas kulihat ada LG di antara mereka. Ia berbaris sambil memegang obor. Entah akan menuju kemana mereka. "LG!" teriakku sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati rombongan itu, ku coba menarik tangan LG, tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan. Aku terjerembab ke semak-semak. Ricky membantuku untuk bangun. Aku hendak mengejar LG lagi, namun Ricky malah menahan lenganku. "Kenapa, Rik? Dia sudah bukan LG." Lu ngomong apa sih? Itu teman kita. Dia mau dibawa setan. Lebih baik kita pergi aja, Rik. Di sini bahaya. Lo ini gimana sih? Becus gak jadi pemandu? Aku kesal, kutepis genggaman tangannya. Rombongan semakin menjauh. Tanpa mematulikan Ricky, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang, kemudian duduk sila di sana. Hanya LD yang berdiri. Ia melangkah perlahan ke tepian jurang. LD, jangan! Tak sempat aku meraih tubuhnya. LD menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut. Napasku terengah-engah. Kusorotkan senter ke dalam jurang untuk mencari tubuh LD. Tapi jurang itu terlalu dalam. Aku tak dapat menemukan tubuh LD. Rik, ayo pergi! Ricky memanggilku dari jauh. Rombongan lelaki yang sedang duduk sila di sekeliling menatapku dengan tatapan tajam. Mereka sepertinya marah kepadaku. Segera aku meninggalkan tempat itu. Kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pak Jarwo, aku yakin akan ada sesuatu hal buruk yang terjadi pada kami. Kita mau kemana, Rik? Aku sangat takut. Semua kacau malam itu. Ke kawah. Ngapain ke sana?
Aku berhenti melangkah. Kita harus cari Mira. Tadi gue lihat LD terjun ke jurang. Kita cari dia juga. Kalau emang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya. Gini Ri, di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka. Aku diam. Ada benarnya juga yang dikatakan Ricky. Sudah 2 jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya kami malah balik lagi ke bukit tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan malam itu. Rick, kenapa kita balik ke bukit ini lagi? Ricky tidak menimpali perkataanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Kompas Rick, lu bawa kompas gak? Aku berdiri lalu menghampirinya. Bentar. Ricky memintaku untuk memegangi senternya. Dia membuka tas ranselnya untuk mencari kompas. Ada nggak, Rick? Wah, ada nih. Ia tersenyum sambil menunjukkan kompas itu kepadaku. Syukurlah. Aku menepuk pundak Ricky. Kulirik jam tangan. Ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak, kudengar suara denguran babi hutan yang sedang mencari makan. Aku dan Ricky harus selalu waspada karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. Kita ke arah mana sekarang? Ke barat, kata Ricky sambil menyesuaikan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa, kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depanku semakin lama langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal. Oh ya Rick, pelan-pelan jalannya, kata aku. Ricky tiba-tiba berbelok kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Ricky pun menghilang. Kucari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah, tapi tidak ada. Ricky! Aku panik. Keringat membasahi wajah. Kudengar dengur babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapanku berguncang. Sontak, aku lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Semuanya jadi kacau. Aku semakin tersesat di gunung ini. Hanya lelah yang kurasakan. Kakiku rasanya tidak sanggup lagi untuk berlari. Nafasku terengah-engah. Tenggorokanku kering. Persediaan air juga sudah habis. Kulepaskan tas ransel dan melemparkannya ke semak-semak lalu berbaring di atas rerumputan. Kulihat di langit, bulan mengambang dengan tenang. Kalau saja aku tidak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ori! Seseorang memanggilku. Itu jelas suara Mira. Entah dari mana arahnya. Mir! Kusorotkan cahaya senter ke segala arah. Ori, sini! Sebuah tangan perempuan muncul dari balik semak-semak. Di pergelangan tangannya ada jam berwarna biru. Aku sangat mengenali jam itu milik Mira. Mira? Pelan-pelan kudekati tangan itu. Sini, Ri. Lengan itu melambai-lambai. Kudekati lengan itu. Bajuku ditarik paksa ke dalam semak-semak. Jelas aku kehilangan keseimbangan. Untung saja Mira menahan tubuhku. Ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran kenapa di gunung seperti ini ada perkampungan yang sangat ramai. Wajah Mira terlihat sangat bahagia. Ia bahkan tidak berhenti tersenyum. Kita di mana ini, Mir? Kampung itu sedang ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. Mereka membawa makanan dan buah-buahan lalu menyerahkan pada 3 orang wanita yang berjaga di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. Gua mau nikah, Ri. Hah? Nikah? Jelas saja aku terkejut. Iya, malam ini. Mira menatapku sambil tersenyum. Ayo, gua kenalin lu sama calon suami gua. Dia itu ganteng banget. Mira menarik lenganku. Gak, Mir, kita harus pulang. Sadar, Mir, ini pasti bukan alam kita. Aku membujuknya, tapi Mira sepertinya tak peduli pada ucapanku. Dia membawaku ke rumah gubuk. Tempat hajatan akan digelar. Aku dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk memasak. Mereka menoleh ke arahku sambil tersenyum ramah.
Mira kemudian membawaku ke dalam kamar. Ruangannya temaram karena hanya ada lampu cantik yang menjadi penerang. Kenalin, Ri, itu calon suami gua. Aku terkejut saat melihat sosok makhluk besar yang sedang duduk memandangi lampu cantik. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang, dan juga bertaring. Astaga Mira, ayo pulang. Kutarik paksa lengan Mira. Itu jelas genderuwo. Mira mau menikah dengan genderuwo? Apa-apaan ini? Kuat tenaga kutarik paksa Mira keluar dari rumah itu. Namun, kami tak semudah itu keluar dari kampung. Nyatanya di halaman rumah sudah berdiri 5 lelaki berbadan besar menatapku dengan tatapan tajam. Mereka semua membawa golok. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tolong, biarkan kami pergi dari sini. Aku terbata-bata. Mira menggibaskan lengannya dari genggamanku. Pergi? Rumah gua sekarang di sini, Ri. Aku tahu dia sedang dipengaruhi jin. Sadar Mira, sadar. Ia malah tertawa, lalu menepuk pundaku. Gua bahagia di sini, Ri. Kalau lu mau pulang, silakan aja. 5 lelaki berbadan besar mendekati Mira. Mereka menuntunnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk tadi. Dari belakangku, terdengar suara gamelan dan beduk di dapur. Pesta pernikahan dimulai. Orang-orang berkumpul di depan rumah gubuk. Mira muncul dari rumah tersebut. Ia sudah didandani layaknya pengantin. Wajahnya penuh bedak. Rambutnya digonde. Ia juga mengenakan kebaya batik. Kulihat dia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira menyusul sosok genderuwo mengerikan. Ia digiring 5 orang lelaki tadi. Mira kemudian menggandeng lengan genderuwo itu. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tidak jelas. Aku bahkan tidak pernah mendengar tembang itu sebelumnya. Kuikuti rombongan itu dari belakang. Mira bergandengan dengan genderuwo. Ia terlihat sangat bahagia. Langkahnya anggun dan selalu tersenyum. Berbeda dengan genderuwo yang digandeng Mira. Makhluk itu sangat menjijikan. Ia terus mengeluarkan air liur membasahi bulu-bulu hitamnya. Tidak lama kemudian, rombongan berhenti di Curug Putri. Semua orang duduk sila, kecuali Mira dan genderuwo. Aku bersembunyi di balik batang pohon, menyaksikan resepsi pernikahan gaib itu. Sangat berbahaya kalau aku mengacaukannya. Bisa-bisa aku mati dibunuh mereka. Entah ritual pernikahan macam apa itu. Tanpa ada penghulu atau pendeta yang menikahkan mereka. Aku mual saat Mira berciuman dengan genderuwo yang mulutnya penuh dengan air liur. Setelah itu Mira menatap ke arahku. Kedua matanya merah menyala. Aku segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang, mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Dari Curug Putri, kususuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalur pulang. Kupercepat langkahku. Sesekali kakiku tergelincir karena menginjak bebatuan licin berlumut. Lalu cahaya senterku menyinari sosok lelaki yang sedang duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau itu adalah Ricky. Aku menghembuskan napas lega. Dia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu. Rick, kemana aja lu? Ninggalin gue sendirian. Ri, gue cari-cari dari tadi loh. Ricky menoleh ke arahku. Gawat Rick, si Mira nikah sama genderuwo. Kita harus cari bantuan buat tolong dia. Ricky malah tertawa. Ada-ada aja lu, masa nikah sama genderuwo? Ia kembali membetulkan kompasnya yang tampak sedang rusak. Serius Rick, gue ada sendiri. Lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Nanti di kampung kita cari orang pintar buat bantu Mira. Iya, kita pulang sekarang. Ricky bangkit dan meraih kembali senternya. Jangan buru-buru Rick, nanti kita kepisah lagi, kataku. Kali ini aku yang jalan paling depan, sementara Ricky di belakangku. Semakin lama, aku merasa ada yang aneh dengan Ricky. Dia sering sekali meludah, lalu tiba-tiba tertawa tanpa sebab dan suka meracau sendiri. Itu bukan seperti Ricky yang kukenal. Ricky, lu jalan duluan aja, pintaku. Sengaja aku menyuruhnya jalan paling depan agar bisa memperhatikan lebih jelas tingkah anehnya. Oh siap Ri, katanya sambil tertawa.
Dari belakang kuperhatikan Ricky. Dia lagi-lagi meludah dan tertawa tanpa sebab. "Rick, lu kenapa sih?" "Hah? Gua gak apa-apa kok," katanya sambil tertawa lagi. Ku coba untuk tenang dan tetap mempercayai Ricky. Namun aku tetap waspada. Sialnya 3 hari sudah kami menyusuri jalan setapak itu. Tapi tak kunjung sampai ke perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesat di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis. Wajahku pucat berantakan. Tidak kulihat wajah cemas sedikit pun pada Ricky. Ia terlihat tenang seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketigaku di Gunung Pulosari. Ricky yang selama ini aku anggap sebagai pemimpin yang perkataannya selalu kuturuti, sekarang aku mulai ragu kepadanya. Dia bukan lagi Ricky yang kukenal. Tingkahnya aneh. Ia selalu bilang kalau perkampungan warga sudah dekat. Nyatanya, kami tak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan, gelap dan penuh suara dengkuran babi. Belum lagi bola api di langit yang belakangan ini mengikutiku. Kata Ricky itu adalah Ocos, salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Pulosari. Di tengah perjalanan, aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak Eldi sedang berdiri di atas dahan pohon. Wajahnya penuh darah. Ia melambaikan tangan padaku. Wajahnya mengeringis seperti sedang kesakitan. "Eldi?" Aku menyipitkan mata. "Rick, itu si Eldi, Rick." Ku tepuk pundak Ricky. Dia berhenti lalu melihat ke arah pohon yang kutunjuk. "Mana? Gak ada," timpal Ricky sambil tertawa cengengesan. Eldi memang menghilang dari dahan pohon itu. Tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Kuarahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh. Namun dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan kembali perjalanan pulang. "Malam ini kita berkemah di sini dulu." Ricky menoleh ke arahku. Tanpa perlu persetujuanku, dia melangkah masuk ke perkemahan. Perkemahan itu ramai sekali. Banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana berwajah pucat dan seperti bersedih. Kulihat Ricky berdiri, mendongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. "Ricky?" "Bukan. Dia bukan lagi Ricky. Lihat saja tatap matanya yang mati. Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah. Terdengar seperti suara seorang kakek-kakek." Aku mundur beberapa langkah lalu lari meninggalkannya. Aku menjauh dari perkemahan misterius itu, menyusur jalan setapak, mengikuti kata hati. Langkahku terhenti saat mendengar seorang batuk. Suara itu berasal dari balik pepohonan. Kuarahkan cahaya senter itu ke sana, dan muncullah seorang nenek-nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menoleh ke arahku lalu nyengir. Giginya yang hitam terlihat jelas, tersorot sinar senterku. Aku mundur dan tetap waspada. Bisa jadi dia bukan manusia. "Nek, jalan pulang ke arah mana ya?" Aku bertanya dengan sangat berhati-hati. Ia menyeringai, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menunjuk ke arah timur sambil tersenyum ramah. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat ia melihat bola api melayang di langit. Ocos," katanya terbata-bata. Dia sangat panik. Nenek itu lalu melihat lagi ke arahku. Kali ini dia mendekat. Langkahnya berat karena punggungnya menggendong kayu bakar. Ikut, itu Ocos." Dia selalu terbata-bata karena mungkin sudah tua. Jadi dia mengalami gangguan dalam berbicara. Nenek itu menarik lenganku. Sepertinya dia mau membawaku ke suatu tempat. Sesekali dia mendongak lagi ke langit, melihat bola api yang terus mengikutiku. "Kita mau kemana, Nek?" Sana, ke sana, rumah," katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Aku tahu, mungkin aku akan dibawa ke rumahnya. Aku rasa nenek ini bukan jelmaan jin. Tidak ada tampang jahat di wajahnya. Lagi pula,
Kejahatan apa yang bisa dilakukan oleh seorang nenek-nenek seperti dia? Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya. Siapa tahu dia bisa menolongku. Tak lama kemudian, aku tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu terlihat lebih rapi daripada gubuk yang kutemui beberapa hari yang lalu. Ada 2 jendela kaca di bagian depannya. Aku tidak menyangka ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini. Cahaya temaram dari lampu cantik terlihat dari jendela itu. Si nenek mengetuk pintu tersebut. Terdengar derit langkah kaki mendekat. Gagang pintu bergerak. Pintu pun dibuka. Seorang lelaki tua mengenakan jaket hitam dan sarung berdiri di hadapanku. "Siapa ini?" tanya kakek itu sambil menunjuk wajahku. "Oh, orangnya nyasar," kata si nenek. "Ngapain bawa orang nyasar ke sini, Sapinah?" Kakek itu terlihat kesal. Si nenek menunjuk ke langit. Ocos, atuh." Si kakek mendongak ke langit. Sontak saja, dia terkejut saat melihat bola api mengambang di atas sana. "Ayo cepat masuk," pinta si kakek. Aku dan nenek terburu-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar diletakkan begitu saja di halaman rumah. Pintu dikunci rapat. Tirai jendela ditutup. Aku dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si kakek menyimpan tembakau di kamarnya. Ada lampu cantik yang digantungkan di dinding bilik. "Namaku Abah Sarta dan ini istriku Sapinah. Apa yang terjadi sampai kamu bisa diikuti Ocos itu?" "Nama saya Ori, Bah. Awalnya saya dan 3 orang teman saya mau berkemah di kawah gunung. Tapi di perjalanan, satu persatu teman saya hilang. Mereka semua digondol jin." Abah Sarta menggelengkan kepala. "Apa kesalahan kalian?" "Teman-teman saya mengotori Curug Putri dengan darah menstruasinya," kataku. Abah Sarta terlihat sangat terkejut dengan penjelasanku. "Gawat, itu gawat. Kamu tahu sudah berpuluh-puluh tahun Pulau Sari aman dan tidak ada korban jiwa satupun. Gara-gara temanmu, bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka." Abah Sarta marah. Urat lehernya sampai menonjol. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Bah?" "Sulit, ini sulit." Ia menoleh pada si nenek. "Antara aku pulang saja, Bah. Tolong aku." "Kamu tidak bisa pulang," katanya sambil menatapku dengan tatapan cemas. Kenapa, Bah?" "Karena kamu sudah menjadi milik mereka." "Mereka?" Aku mengerutkan dahi. "Iya, para jin penghuni gunung ini." Perkataan Abah serta membuatku sangat terkejut. Tapi, kata Pak Jaro, aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan. "Dia berbohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat Gunung Pulau Sari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian pada jin gunung ini agar pendaki yang lain bisa selamat. Itu kesalahan kalian, dan kalianlah yang harus tanggung jawab sendiri." Tambahnya, aku tertunduk lesu. Jujur saja, aku tak mau mati di gunung ini. Tanpa aku sadari, air mataku menetes. Aku menangis karena takut. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan, dan aku tidak mau mati konyol seperti ini. "Sudah, jangan nangis." Abah serta menepuk pundaku. "Tolong antarkan aku pulang, Bah. Aku mohon." Dari jendela kamar, muncul bayangan bola api melintas. Dia benar-benar mengincarku. Abah Sarta dan istrinya terkejut. Mereka bergidik ngeri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar mereka. "Kau harus pergi dari sini sekarang juga." Jangan. Si nenek memegang pundaku. Dia sepertinya akan membelaku. Nginep di sini ya, nginep." Dia mengelus rambutku. "Bahaya, Sapinah. Kita bisa mati dibunuh Ocos." Abah Sarta membentak. Dia membuka pintu kamar. Dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya. Aku tetap tidak beranjak, sebab aku tahu di luar sana lebih berbahaya. "Bah, boleh aku menginap dulu di sini?" Aku merapatkan kedua telapak tanganku, memohon kepadanya. Abah Sarta tampaknya luluh. Dia mengembuskan napas berat. "1 malam saja. Besok pagi kamu harus pergi dari sini.
Akhirnya Abah Sarta berbaik hati mengizinkanku menginap di rumahnya dan menunjukkan sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar itu. Juga lemari kayu yang terlihat sudah usang. Aku menutup pintu kamar. Ku lepas tas ranselku, lalu membaringkan diri di atas kasur. Cahaya lampu canting temaram menyinari kamar, membuatku cepat mengantuk. Di luar bola api itu pasti masih menungguku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi padaku besok. Apakah aku akan tetap hidup atau mati seperti LD, atau dibawa jin seperti Mira, atau malah berubah menjadi aneh seperti Ricky. Aku mungkin akan hilang selamanya di bumi ini. Malam semakin jatuh. Tengah malam aku terbangun. Banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Ku dengar suara Abah Sarta seperti sedang berbicara dengan seseorang di ruang tengah. Jelas sekali kalau lawan bicaranya itu bukanlah istrinya. Itu terdengar seperti suara perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan aku mengintipnya dari celah lubang dinding bilik. Tampak Abah Sarta sedang berbicara dengan seseorang wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan. Ia mengenakan kebaya merah dan sarung batik keemasan bermotif bunga. Rambutnya dikonde. Banyak pernak-pernik emas di rambutnya. Sungguh, Nyai. Abah Sarta mengangguk-angguk. Ia tidak berani menatap wajah wanita itu. Ulah ngaganggu cocokan kula, kata wanita itu dalam bahasa Sunda. Aku mengerti artinya. Jangan mengganggu mainan saya. Sungguh, Nyai, hampura kula. Abah Sarta kembali mengangguk. Aku semakin takut. Wanita itu menoleh ke arahku. Ia tersenyum dingin. Wajahnya putih, tidak wajar seperti patung lilin. Aku menjauh dari dinding bilik lalu kembali ke tempat tidur. Tidak lama kemudian, pintu diketuk tanpa ada suara memanggil. Aku pura-pura tidak dengar. Pintu kamar terus diketuk semakin keras. Tiba-tiba, ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Ocos itu muncul lagi. Kali ini dia melayang tenang di jendela kamar. Kuperhatikan bola api itu ternyata mempunyai dua mata seperti manusia. Ia melirik ke arahku dengan tatapan datar. Malam terasa panjang dan mengerikan. Pintu didobrak paksa. Abah Sarta melihatku dengan tatapan ngeri. Tangan kirinya memegang sebuah arit. Dadanya turun naik. Ia mengarahkan arit itu kepadaku. Jelas saja aku panik. Ada apa ini? Kenapa dia sepertinya ingin membunuhku? Pergi dari sini! Bentaknya sambil menebaskan arit pada daun pintu. Baik, Bah, ampun. Dengan cepat kuambil tas ransel dan senterku, mengenakan kembali sepatuku lalu pergi dari rumah itu. Langit masih gelap. Udara dingin membuatku menggigil. Di langit bola api masih melayang mengikutiku. Aku lari sekuat tenaga demi menjauh dari Abah Sarta yang marah dan hendak membunuhku. Di tengah jalan seseorang menghentikanku. Itu Nenek Sapinah. Kang, ya hati. Dia memberiku keris kecil yang ukurannya hanya sejari telunjuk saja. Apa ini, Nek? Tanyaku. Belum sempat ia menjawab, Abah Sarta dari kejauhan meneriakiku agar segera pergi. Kubunuh kau! Ancamnya. Ia berdiri di depan pintu rumah sambil mengacungkan arit. Segera kukantongi garis kecil itu lalu pergi dari hadapan Nenek Sapinah. Aku tidak tahu kemana arah langkahku sekarang. Dari jauh terdengar suara geledek bergemuruh diiringi kilatan cahaya di langit. Tampaknya memang akan hujan. Aku semakin menjauh dari rumah Abah Sarta. Keris ini, apa gunanya? Aku berhenti di bawah batang pohon besar. Kuperhatikan keris pemberian Nenek Sapinah. Kerisnya sangat unik. Ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Aku membaringkan diri di akar pohon besar itu. Tapi tetap saja tubuhku basah kuyup. Tubuhku menggigil. Gigiku bergetar. Perutku lapar tak tertahankan. Sendiri di hutan seperti ini membuatku ragu akan kemampuanku sendiri.
Aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi di gunung ini. Di langit, walau hujan deras, bola api sialan itu tidak padam dan masih mengikutiku. Aku bangun lalu mendongak ke arah bola api itu sambil mengarahkan cahaya senter. Aku sangat kesal karena terus-terusan diikutinya. Bangsat lu! Sini lu kalau berani lawan gua! Woi, sini lu! Teriakku sambil menggigil kedinginan. Kalau memang aku harus mati, matilah sekarang agar penderitaanku berakhir. Sesaat kemudian, ada sesuatu yang menabrakku dari belakang. Tubuhku terpelanting. Senterku jatuh ke semak-semak. Aku meringis kesakitan. Tubuhku terasa remuk. Kuperhatikan objek yang barusan menabrak tubuhku. Objek itu terlihat samar. Kurai kembali senterku lalu mengarahkan cahayanya ke objek tersebut. Itu ternyata babi hutan. Saat hendak bangun kembali, ternyata betisku sobek. Pasti karena handaman taring babi itu. Ia mendengkur. Matanya merah. Tubuhnya sebesar anak kerbau. Aku tak bisa lari lagi dari babi itu. Tidak ada pilihan lain kecuali melawannya. Babi itu lari dengan cepat ke arahku. Kurogoh sebuah pisau kecil dari kantong ransel. Tubuhku diseruduk sampai terseret beberapa meter ke belakang. Kupegang erat-erat kepala babi itu lalu meneteskan pisau ke punggungnya. Babi itu melenguh. Ia menggibaskan kepalanya membuat tubuhku terpental jauh, hingga membentur padang pohon. Kulit babi itu terlalu keras. Pisauku hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya. Darah mengalir dari punggung babi itu. Tapi dia sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku. Dengan dengkurannya yang mengerikan, dia lagi-lagi berlari ke arahku. Aku melompat dan berhasil menangkap tubuhnya. Babi itu mengamuk. Ia lari sembarang arah, sedangkan aku berpegang erat di atas punggungnya. Kutusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau, tapi pisauku malah patah. Tanganku refleks merogoh keris kecil dari dalam kantong celana. Maksudku, ingin kutusukkan keris itu ke mata si babi, biar dia tewas. Ajaibnya, baru saja kuarahkan keris itu ke kepala babi, tiba-tiba tubuhku terpental. Babi itu juga tersungkur ke semak-semak. Ia mati begitu saja. Napasku terengah-engah. Aku menoleh ke arah kanan. Di antara derasnya tetesan hujan, ada seorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan berdiri di depan pohon besar. Aku masih ingat wajahnya. Dia adalah wanita yang berbicara dengan Abah Sarta. Apa maumu? Bangsat, keluarkan aku dari gunung ini. Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke arah wanita itu, mencoba untuk menyerangnya dengan keris kecil. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraanku. Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu. Aku terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Ricky. Kerisku terlanjur menusuk tenggorokannya. Mata Ricky melotot. Kaca matanya jatuh. Kedua tangannya bergetar seperti kecoa yang sedang sekarat. Kucabut kembali keris yang panjangnya hanya setelunjuk orang dewasa itu. Darahnya muncrat dari lubang bekas tancapan keris. Aku berteriak sambil menahan tubuh Ricky yang lunglai. Ricky! Kututup luka yang masih terus mengeluarkan darah dengan sapu tanganku. Ia sekarat. Matanya menatapku seperti ada hal yang ingin dia ucapkan, tapi tertahan di tenggorokannya. Maafin gua, Ri. Pulanglah, katanya. Sesaat kemudian kedua matanya terkatup. Aku tidak lagi merasakan detak jantungnya. Aku menangis. Rasanya ingin sekali aku bunuh diri saja. Tidak sanggup lagi aku bertahan di gunung seperti ini. Kejadian demi kejadian yang aku alami semakin aneh dan tragis. Hujan tak kunjung reda. Aku bangkit lalu merogoh sebuah tali dari dalam tas ranselku. Kuikatkan tali itu ke tubuh Ricky. Aku harus membawa jasad Ricky pulang. 2 hari berlalu. Aku seperti berputar-putar saja di kawasan gunung ini. Selama 2 hari, aku makan belalang panggang. Koloni belalang itu kutemukan di tengah perjalananku. Yang menjadi masalah saat ini adalah jasad Ricky yang semakin membusuk. Tubuhnya mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Aku berhenti di tengah jalan setapak.
Aku rogoh botol air minum dari dalam tas yang sempat kuisi saat hujan turun. Aku meneguk air itu. Aku menoleh ke jasad Ricky. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin aku bisa membawanya pulang. Menguburkan jasad Ricky di sini adalah jalan yang terbaik. Kulepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Aku lalu mencari permukaan tanah yang lembab sehingga dapat untuk digali. Dengan susah payah, aku menggali tanah itu menggunakan sebuah batang kayu besar, sebesar lengan orang dewasa yang telah kuruncingkan ujung kayunya. Aku tak mampu menggali tanah itu terlalu dalam. Asal bisa menimbun jasad Ricky, itu sudah cukup. Setelah berhasil menguburkannya, kutancapkan batang kayu tersebut sebagai penanda kuburannya. Kemudian aku berdoa untuk Ricky. Malam kembali jatuh. Aku masih menyusuri jalan setapak yang seolah tidak berujung. Mira dan LD tidak lagi muncul. Sementara bola api masih melayang mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak lama kemudian, aku mencium bau kayu kering yang dibakar. Dari jauh terlihat bayangan api unggun. Akhirnya, aku tersenyum bahagia. Tampaknya ada seseorang yang berkemah di sekitaran sini. Kupercepat langkahku menerjang semak-semak. Tapi, setibanya di sumber cahaya, aku tak melihat orang berkemah di sana. Lagi-lagi, gubuk tua yang pernah aku datangi. Di depan gubuk itu ada api unggun yang menyala dan seseorang lelaki yang sedang duduk sila menghadapi api tersebut. Aku mengenali lelaki itu. Dia adalah Pak Jaro, si juru kunci Gunung Bolosari. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Kudekati dengan perlahan. Dia bangkit dari duduk silanya sebelum aku sempat menyapa. Pak Jaro menatapku dengan tatapan datar. Aku waspada. Tangan kananku bersiap memegang pisau. Kamu mau lihat apa yang sudah kamu berbuat? Pak Jaro melangkah menuju gubuk. Dia menendang pintu gubuk itu. Betapa terkejutnya aku saat melihat Abah Sarta dan Nenek Sapinah tewas. Lehernya digantung, kedua matanya melotot, lidahnya terjulur. Aku tak tahu apa yang sudah terjadi pada mereka berdua. Mereka mati karena mencoba menyelamatkanmu, kata Pak Jaro. Lanjutannya, kau beruntung. Kau lahir malam Jumat. Jin di sini tidak berani melukaimu. Tapi dia tidak akan membiarkan kau pergi dari gunung ini. Mataku jeli memperhatikan gerakan tangan Pak Jaro yang perlahan merebut sesuatu dari belakang punggungnya. Aku mundur beberapa langkah. Benar saja, dia mengeluarkan golok. Aku harus membunuhmu dan menjadikanmu tumbal agar tidak ada lagi korban jiwa. Dua lelaki muncul dari belakang gubuk. Masing-masing dari mereka membawa tali. Aku langsung lari sekuatan naga menjauh dari Pak Jaro. Mereka bertiga mengejarku. Kau harus mati! Teriak Pak Jaro dari belakang. Aku lari seperti babi hutan saja, menabrak apapun yang ada di hadapanku. Sesekali aku menoleh ke belakang. Cahaya senter Pak Jaro berayun-ayun semakin mendekat ke arahku. Sengaja ku matikan senterku agar tak terlihat olehnya. Seandainya aku harus mati di gunung ini, aku tidak mau mati di tangan Pak Jaro. Aku bersembunyi di balik batu yang berlumut. Masih dapat kulihat cahaya senter mereka berayun-ayun dari kejauhan. Langkah mereka semakin mendekat. Aku berlari untuk menjauh dari mereka. Itu dia! Teriak salah satu anak buah Pak Jaro. Kaki kananku tersangkut akar pohon. Aku terjungkal ke semak-semak. Aku tidak sanggup lagi berlari. Mereka semakin mendekat ke arahku. Wajah Pak Jaro mulai terlihat. Aku merangkak untuk menjauh. Namun mereka malah tertawa melihat penderitaanku. Seorang lelaki berbadan tambun mendekat. Ia mengikat kedua kaki dan tanganku. Lelaki satunya lagi menyiapkan sebatang kayu lalu memasukkannya ke antara pergelangan kaki dan tanganku. Mereka berdua menggotong tubuhku dalam posisi terbalik, seperti babi hutan hasil buruan. Entah aku akan dibawa mereka kemana. Ampuni aku, Pak Jaro. Jangan bunuh aku. Kalau aku tidak menumbalkanmu, bola api itu yang akan membunuh orang banyak. Pak Jaro menunjuk ke langit. Tolong ampuni aku, Pak. Aku berjanji tidak akan datang lagi ke gunung ini. Aku nggak mau mati muda, Pak. Kedua lelaki yang menggotongku malah tertawa. Manusia bisa mati kapan saja. Bahkan
Saat masih di dalam kandungan, manusia pun bisa mati. Kau jangan khawatir. Aku tahu kau sangat menderita tersesat di gunung ini. Tenang saja, aku akan mengakhiri penderitaanmu itu. Pak Jaro menoleh padaku sambil tersenyum dingin. Tambahnya, kau tahu 2 gundukan tanah di depan gubuk tua itu? Itu adalah mayat dari 2 pendaki yang dulu pernah melanggar larangan gunung ini. Nanti kau akan aku makamkan di samping mereka. Aku mengamuk mendengar omongan Pak Jaro. Kuguncangkan tubuhku sendiri. 2 lelaki itu malah tertawa lagi. Mereka melecehkan tenagaku yang semakin lemah. Asal kau tahu, aku ini orang baik. Yang aku lakukan sekarang adalah demi menyelamatkan para pendaki lain. Kerajaan jin di gunung ini murka karena ulah kalian. Tapi teman-temanku sudah mati semua, Pak. Apa itu belum cukup menebus kesalahan kami? Belum. Masih ada 1 orang yang hidup. Siapa? Yang perempuan. Tapi dia tidak akan bisa keluar dari alam jin. Mira? Desisku. Kedua kaki dan tanganku terasa sangat pegal. Dalam posisi terbalik seperti ini, lama-kelamaan aku kesulitan untuk bernapas. Pak, tolong lepaskan aku. Jangan khawatir, sebentar lagi kita akan sampai. Aku tidak bisa bernapas, Pak. Pak Jaro tidak lagi menimpali. Medan yang ditempuh menanjak. Kedua lelaki yang menggotongku berjalan sepoyongan. Tak lama kemudian, aku tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Ada banyak sesajen di tempat itu. Bebatuan disusun rapi membentuk lingkaran. Tubuhku dibaringkan ke tengah lingkaran tersebut. Mereka melepas batang kayu, sedangkan lengan dan kakiku tetap terikat. Tak jauh dari tempatku berbaring, ada 2 tengkorak manusia tergeletak bersebelahan dengan sesajen. Apakah itu tengkorak 2 pendaki yang melanggar larangan? Entahlah. Yang jelas, pemandangan itu semakin membuatku takut. Tidak ada jalan lain lagi untuk bisa selamat. Mungkin sudah takdirnya aku mati seperti ini. Pak Jaro dan 2 anak buahnya duduk sila di luar lingkaran. Mata mereka terpejam. Pak Jaro membacakan mantra dalam bahasa Sunda. Mantra itu terdengar sangat mengerikan, semacam persembahan tumbal untuk makhluk gaib. Setelah selesai, Pak Jaro mendekatiku. Ia membawa sebuah batang kayu, lalu menancapkannya di dekat kepalaku. Jangan, Pak. Aku mohon ampuni aku. Air mataku keluar. Yang kuingat adalah kedua orang tuaku di rumah. Mereka sudah sangat tua dan pasti jatuh sakit kalau mendengar anaknya tewas tak wajar seperti ini. Pak Jaro menyuruh anak buahnya mengikat leherku dengan tali. Lalu, ujung tali itu diikatkan pada kayu tadi. Tarik kakinya, suruh Pak Jaro. Aku sekarang dalam posisi mengambang. Kedua kakiku ditarik, leherku diikat. Mereka akan memenggal leherku. Pak Jaro keluar dari lingkaran. Ia mengambil arit lalu bersiap memenggal kepalaku. Surga menunggumu, nak. Aku menangis. Dari arah kanan, tiba-tiba kulihat roh Riki memandangiku dengan tatapan menelangsa. Riki, temanmu itu sudah mati. Kau akan menyusulnya, kata Pak Jaro. Ia mengacungkan arit lalu menepaskannya ke leherku. Kupejamkan mata karena tak sanggup melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi, setelah beberapa saat aku tidak merasakan apapun pada leherku. Lalu tubuhku jatuh berdebam. Kulihat Pak Jaro dan 2 anak buahnya berlutut di hadapanku. Ampun, Nyai, gumam Pak Jaro. Aku membalikkan badan. Ada seorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu yang sempat aku serang beberapa hari lalu. Dia tersenyum anggun ke arahku. Berbeda dengan Pak Jaro dan 2 anak buahnya yang ketakutan. Aku sama sekali tidak takut pada wanita itu. Malah, aku menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. Ulah Paihan, kata wanita itu. Jangan dibunuh. Kenapa wanita itu malah menolongku? Sumuhu, Nyai, timpal Pak Jaro. Wanita itu lalu menghilang. Pak Jaro dan kedua anak buahnya lari terbirit-birit meninggalkanku yang masih dalam keadaan diikat. Aku berusaha melepas ikatan itu. Namun, aku tak bisa karena simpulnya terlalu kuat.
Kudengar suara tenggur babi dari balik semak-semak yang semakin membuatku takut. Ikatan tali ini mustahil bisa kulepas sendiri. Harus ada yang menolongku. 2 hari aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Aku kelelahan. Tenggorokanku sudah tak kuat lagi untuk berteriak minta tolong. Tempat itu sepertinya jarang didatangi manusia. Hanya ada kawanan monyet yang memperhatikanku dari dahan pepohonan. Tiba-tiba seekor monyet melemparku dengan pisang. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asik makan di atas dahan pohon. Aku meringsut mendekati pisang yang dilemparkan monyet tadi. Setelah berhasil meraih pisang itu, ku makan dengan lahap beserta kulitnya. Koloni monyet itu sepertinya senang melihatku makan. Mereka melompat-lompat sambil berteriak ke arahku. Setelah itu, mereka kembali melemparku dengan pisang. Perutku sampai kenyang memakan pisang-pisang itu. Tak lama berselang, terdengar suara dari semak-semak. Aku waspada, takutnya itu binatang buas di sekitar sini. Aku tidak tahu, mungkin saja di gunung ini masih ada macan ataupun beruang. Aku meringsut menjauh dari semak itu. Hei! Seorang wanita menggendong tas ransel muncul dari balik semak-semak. Akhirnya, dia mengebuskan napas lega. Ia terlihat kelelahan. Wajahnya juga pucat. Lu siapa? Uswah. Nama gue Uswah. Udah 2 hari gue nyasar di gunung ini. Dia mendekatiku lalu melepas ikatan tali dengan pisau kecil. Lu kenapa bisa kayak gini? Perempuan itu membantuku bangun. Kedua kakiku ringkih. Dia harus menopang tubuhku. Ceritanya panjang, kataku. Jujur saja, aku merasa lega bertemu dengan sesama pendaki di tempat seperti ini. Gunung ini udah gak aman, katanya. Lanjutnya, semua teman gue mati, hanya gue yang tersisa. Sama, jawabku dengan singkat. Gila, temen lu juga mati? Ia terkejut. Iya, ada satu yang katanya masih hidup, tapi ia terjebak di alam jin. Oh iya, nama gue Ori. Terjebak? Iya, jin gak genderuwo. Uswa bergidik ngeri saat aku menceritakan yang dialami Mira. Aku mendongak ke langit. Ocos, bola api sialan itu kini tidak lagi mengikutiku. Uswa mengeluarkan HP-nya dari dalam tas. Ia mengarahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. Tetap gak ada sinyal. Lu bawa HP? Tanyanya. Hilang. Lagi pula HP gue ada lope dari pertama naik gunung. Uswa berdecak. Kita harus segera turun dari gunung ini. Ia memapahku. Lu lihat itu. Uswa menunjukkan rerumputan. Ada kembang berwarna putih yang bertaburan di sana. Itu kembang melati. Gua ngikutin kembang itu dan ketemu sama lu di sini. Kita ikutin kembang itu aja. Siapa tahu itu jalan pulang. Aku mengerutkan dahi. Setelah banyak sekali kejadian aneh dan tragis yang gua alami, kini aku tidak mau terlalu percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Tanpa perlu persetujuanku, Uswah malah memapahku mengikuti taburan kembang tersebut. Gua gak yakin kalau kembang itu bisa membawa kita pulang. Apa salahnya coba? Timpal Uswah. Sampai sore, kami tak kunjung menemukan jalan setapak. Taburan kembang itu membawaku ke tempat yang tak pernah kudatangi sebelumnya. Hutan ini berkabut dan membuat jangkauan penglihatanku terbatas. Uswa menyalakan senternya. Ia mengarahkan ke semak-semak untuk memastikan kalau kembang itu masih ada. Dia berhenti. Kulihat wajahnya terkejut. Kenapa? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Cahaya senter itu ia geserkan beberapa meter ke depan menembus kabut yang tebal. Tampaklah mayat-mayat manusia yang terkapar di depan kami. Itu mayat para pendaki. Mereka masih mengenakan jaket, tas ransel, dan sepatu gunung. Jangan sentuh, kataku saat Uswa mencoba memeriksa mayat itu. Kami melanjutkan perjalanan melangkahi mayat-mayat itu. Mereka mati dengan mengenaskan. Ada yang lehernya digorok, ada yang bola matanya hilang. Bahkan, aku melihat kepala yang terpisah dari tubuhnya. Apakah benar perkataan Pak Jarok kalau para pendaki lain celaka karena kelompokku? Entah kenapa, aku merasa bersalah sekarang. Kabut semakin lama semakin menguar dan hilang.
Kini tak ada lagi Maya di hadapan kami. Selang beberapa saat, terdengar suara gemuruh air dari kejauhan. Curug Putri, itu pasti Curug Putri, kataku dengan penuh semangat. Uswah berbinar. Ia kembali memampahku, mengikuti taburan kembang melati. Dan benar saja, itu adalah Curug Putri. Kami senang karena di dekat air terjun itu ada jalan setapak menuju ke kampungan warga. Jujur saja, sebelumnya aku tak pernah percaya dengan keberadaan makhluk halus. Bagiku, cerita-cerita tentang penampakan setan dan pengakuan orang yang melihatnya adalah kebohongan besar. Bahkan, aku menulis beberapa kisah horor yang berujung pada asumsi bahwa kisah itu hanya fiksi, agar orang-orang tidak takut dengan setan. Tapi, semua prinsipku sirna saat aku melakukan pendakian gunung di Pulau Sari. Aku menjadi sangat yakin kalau makhluk gaib itu memang ada. Mereka menelisik di telinga walau kita tak mendengarnya. Mereka duduk di samping kita walau kita tak menyadarinya. Atau bahkan tidur bersama kita setiap malam. Kejadian sore itu membuatku percaya bahwa makhluk halus memang ada. Saat aku dan Uswah hendak meninggalkan Curug Putri, ada rombongan orang membawa keranda mayat. Aku pun heran. Kenapa ada pemakaman di gunung seperti ini? Ternyata, mayat di dalam keranda itu adalah Elgi. Dia mati dengan wajah berlumuran dengan darah. Saat kuhampiri, para pengantar jenazah itu malah hilang begitu saja. Aku tahu mereka pasti jin. Aku baru saja melihat penampakan itu. Sesaat kemudian, Curug Putri bersinar memancarkan cahaya keemasan. Kututup mataku dengan telapak tangan. Lalu kudengar derap kereta kuda mendekat. Kereta itu membawa seorang wanita cantik yang pernah menolongku beberapa hari yang lalu. Kereta kuda dikawal oleh banyak orang. Para pengawal itu berbadan besar seperti binaragawan. Mereka juga berpakaian lengkap, layaknya prajurit kerajaan di Indonesia pada masa lalu seperti yang dilihat di film-film. Mereka semua membawa tombak. Aku dan Uswah panik melihat kejadian aneh itu. Saat kami akan kabur, jalan setapak itu hilang. Pintu kereta kuda terbuka seolah mempersilahkan kami untuk masuk ke dalamnya. Aku menggelengkan kepala sambil menggenggam lengan Uswah agar dia tidak terpengaruh. Sayangnya, yang aku khawatirkan malah terjadi. Tatapan Uswah tiba-tiba kosong. Ia melangkah perlahan mendekati kereta kuda itu. Uswah, jangan! Ku coba menahan tubuhnya, tapi dua pengawal kereta malah mendorong tubuhku. Kali ini aku tidak mau lagi kehilangan temanku. Aku berhutang nyawa kepadanya. Aku harus menyelamatkannya. Setelah Uswah masuk, kereta kuda perlahan berjalan menuju hamparan cahaya. Aku mengikutinya dari belakang. Aku berteriak memanggil-manggil nama Uswah. Tidak terasa, aku sudah berada di perkampungan warga. Para warga di sana berlutut sambil tunduk saat kereta melintas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada anak kecil yang badannya dipenuhi bulu hitam. Ia juga bertaring, matanya merah menyala. Anak itu menghampiri kereta sambil melompat-lompat kegirangan. Di antara orang-orang yang berlutut, ada Mira di sana. Ia berteriak sambil lari kecil menghampiri anak itu. Ia menggendongnya, lalu berlutut kembali. Pakaian Mira sudah berbeda. Ia hanya mengenakan kain bermotif bunga warna coklat dan baju abu-abu yang sudah usang. Mira! Mir! Syukurlah gue ketemu lo lagi di sini. Ayo Mir, kita pulang. Ada Curug Putri sekitar sini. Jelas saja, aku senang karena bisa bertemu Mira kembali. Enggak, Ri. Gue udah bilang, hidup gue lebih bahagia di sini. Tolong sampaikan ke om gue ya kalau gue udah nikah dan punya anak. Aku mundur beberapa langkah. Mira sudah tak lagi bisa dibujuk. Kereta kuda semakin menjauh. Segera aku lari mengejar kereta itu sambil terus memanggil nama Uswah. Tibalah aku di sebuah keraton yang megah. Ada dayang-dayang keraton yang menyambut kedatangan kereta kuda. Mereka menari-nari sambil terus tersenyum. Aku ikut masuk ke dalam keraton tersebut. Di halaman keraton, Uswah turun dari kereta. Ku coba menghampirinya, tapi langkahku dihalangi oleh para penjaga. Uswah dituntun oleh wanita cantik itu ke sebuah kolam kecil yang terletak persis di depan singgasana.
Uswa melucuti pakaiannya lalu mandi di kolam kecil itu. Wanita yang dipanggil Ratu menoleh ke arahku. Dua penjaga kemudian menggenggam lenganku. Mereka menyeretku dengan paksa untuk mendekati sang ratu. Semua bajuku dilucuti. Aku dipaksa mandi di kolam kecil itu. Setelah selesai, aku dan Uswa mengenakan kembali pakaian kami. Kami lalu dibawa ke sebuah ruangan yang indah. Di sana sudah disiapkan berbagai hidangan lezat. Sang ratu menyuruh kami berdua duduk dan makan bersama. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menuruti maunya. Kalau tidak, para penjaga di belakangku bisa saja menebas leherku. Makanan yang disajikan terasa enak sekali. Ada ayam bakar, kambing guling, buah-buahan segar, serta makanan lainnya. Uswa makan dengan lahap. Tidak ada obrolan di meja makan. Sang ratu memandangiku sambil tersenyum. Tapi itu membuatku semakin merinding. Setelah hidangan habis, sang ratu membawa kami ke halaman keraton. Di sana ada para dayang yang sedang mandi. Mereka semua cantik-cantik. Saat aku melintas, mereka curi pandang kepadaku sambil tertawa kecil. Di halaman keraton itu ada sebuah kuburan. Gundukannya ditata rapi dengan bebatuan yang ditumpuk. Di batu nisan itu tertulis Sultan Maulana Hasanuddin. Aku ingat, dia adalah pendiri Kesultanan Banten. Berziarahlah, kata sang ratu. Aku dan Uswa duduk di samping kuburan itu. Aku membaca doa sebisaku di dalam hati. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari gunung ini. Pulanglah, esok pagi akan ada longsor besar di gunung ini. Sang ratu menunjuk ke arah dinding. Dari dinding itu tampaklah jalan setapak. Aku dan Uswa berjalan ke arah dinding. Ajaibnya, kami tiba-tiba berada di sebuah jalan setapak. Ini pasti jalan pulang. Kami harus segera keluar dari gunung ini sebelum longsor itu terjadi. Aku tak tahu kenapa sang ratu malah menyelamatkan kami berdua. Berbeda dengan para pendaki lainnya yang mati dengan sangat mengenaskan. Aku dan Uswa malah diberi makan sampai kenyang. Dan sekarang dikasih jalan untuk pulang. Itu sangat aneh. Jalan yang kami tempuh terus menurun. Tak satupun pendaki yang kami temui. Jalan setapak itu sepi. Padahal kata Ricky, orang-orang lebih suka mendaki di malam hari ketimbang siang hari. Aku curiga kalau akses ke gunung ini sudah ditutup. Uswa berhenti. Ia memegang lutut. Tampak sangat kelelahan. Dari tadi kami memang berlari kecil agar cepat tiba di perkampungan warga. Aku rasa perjalanan ini masih jauh. Kami bahkan belum sampai ke perkebunan pisang warga. Biar gua aja yang bawa tas lu. Aku membuka tasnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini tidak berlari. Aku kasihan pada Uswa yang seolah tidak sanggup lagi untuk jalan. Tidak lama berselang, akhirnya kami tiba di perkebunan warga. Kulihat banyak sekali kawanan babi yang menyerang kebun itu. Kami tak mau mengambil risiko dan membiarkan kawanan babi itu merusak kebun pisang. Semakin lama, akhirnya aku melihat gemerlap cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Kami berdua sangat senang sambil meneteskan air mata. Aku tak menyangka kalau aku bisa bertahan hidup selama berhari-hari di gunung ini. Sekitar jam 3 dini hari, kami akhirnya tiba di parkiran motor. Kudapati masih banyak motor yang terparkir di sana. Tapi anehnya pos itu sepi. Tidak ada satu orang pun yang berjaga di sana. Segera aku keluarkan motorku dari parkiran lalu pergi dari pos itu. Saat tiba di perbatasan kampung, kami dicegat oleh 3 orang lelaki berbadan kurus tinggi. Aku kira mereka sedang meronda, tapi ternyata bukan. Mereka sengaja menutup akses jalan itu. Kami pun disuruh turun dari motor. Pendaki ya? Salah satu dari mereka bertanya. Iya pak, teman-teman kami tewas, hanya kami yang selamat. Kataku dengan hati-hati. Namamu itu bagus. Tanyanya lagi. Iya pak, saya itu Bagus Asrori. Dan kamu Ratu? Iya, saya Ratu Uswa Hasanah. Jawab Uswa. Suaranya parau. Ia sudah sangat kelelahan. Mereka mengangguk-ngangguk. Aku tak mengerti apa maksudnya. Boleh kami pergi pak? Tanya aku. Aku sudah tidak tega lagi melihat Uswa yang semakin kelelahan. Tunggu dulu, mari ikut kami. Lelaki yang mengenakan peci hitam menarik tanganku.
Kemana, Pak? Menghadap tetua kampung ini. Untuk apa, Pak? Tanya Uswa. Kalian harus dibersihkan dulu sebelum pulang. Di gunung banyak didemit. Kami hanya ingin membantu kalian. Lelaki itu memaksa. Kami nggak perlu dibersihkan, Pak. Kami harus pulang sekarang. Aku merogoh kembali kunci motor. Kulihat salah satu dari mereka menyentuh golok yang diikatkan pada pinggang. Uswa pun menyuruhku untuk menuruti saja kemauan mereka. Kalian jangan khawatir. Di rumah tetua ada 3 pendaki lainnya yang selamat. Kami tidak ada niatan jahat kok. Hanya mau membantu kalian saja. Ujar lelaki itu lalu menyalakan rokok kreteknya. Kami dibawa ke sebuah rumah panggung. Di dalam rumah itu ada 3 orang pendaki yang kondisinya semrawut. Wajah mereka tampak sangat kelelahan. Jaketnya penuh noda lumpur. Mereka terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang lelaki. Syukurlah masih ada yang selamat. Silakan duduk. Seorang kakek berbadan kurus kering dan rambutnya sudah putih semua menyambut kedatangan kami. Tidak ada kursi di ruang tamu. Kami duduk di atas tikar pandan. Seperti yang sudah kukatakan tadi, kalau kalian adalah orang-orang yang beruntung bisa selamat dari gunung ini. Ku mengerutkan dahi sambil menatap kakek itu. Nama kalian tuh Bagus dan Ratu. Itu adalah nama dari keturunan Kesultanan Banten. Jadi dedemit itu tidak akan berani menyakiti kalian. Tapi tetap, kalian harus dibersihkan dulu. Takutnya masih ada jin yang menempel di tubuh kalian. Kakek itu berbicara sambil tersenyum ramah. Aku mengangguk-angguk paham. Pantas saja saat di keraton kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin. Pantas saja tadi kami disuruh berziarah di makam Sultan Maulana Hasanuddin. Kataku, kalian berziarah secara gaib. Makam sebenarnya ada di Banten. Sesekali berziarahlah ke sana, kata kakek itu. Lanjutnya, dulu Sultan Maulana Hasanuddin pernah tinggal di Gunung Pulosari dan berhasil menyebar ajaran Islam ke sekitar pegunungan. Aku tak pernah menyangka kalau nama Tuh Bagus yang disisipkan di depan Asrori adalah penanda bahwa aku masih ada hubungan darah dengan Kesultanan Banten. Pantas saja, nama Tuh Bagus ini selalu ada turun-temurun dari keluargaku, dari kakek, bapak, dan sekarang aku dan adik-adikku yang mempunyai nama berlawan Tuh Bagus. Aku tahu, kalian semua pasti pernah masuk ke kerajaan jin Curug Putri. Sebelum pulang ke rumah, tubuh kalian harus dibersihkan terlebih dahulu. Takutnya ada jin yang masih menempel. Kakek itu menyuruh kami untuk mandi bergantian di sumurnya. Sumur itu sudah ditaburi bermacam-macam kembang. Aku merasa sangat segar ketika air itu menyentuh tubuhku. Setelah itu, satu persatu kami dibacakan doa. Semua tampak baik-baik saja hingga tibalah giliran Uswa yang dibacakan doa. Tangan si kakek menyentuh ubun-ubun Uswa. Ia pun mengerang kesakitan. Kedua tangannya mengapal. Ia mengamuk. Tuh, masih ada jin dalam tubuhnya, kata kakek itu sambil terkekeh. Kau jangan macam-macam sama keturunan Sultan. Keluar, bentak kakek itu. Ini jin yang masih kanak-kanak. Kalau tidak dikeluarkan, biasanya mengganggu sewaktu tidur, jelas si kakek. Air disemburkan ke wajah Uswa. Ia pun lunglai dan terjatuh pingsan. Sekitar jam 7 pagi, Uswa siuman. Kami diperlakukan dengan sangat baik oleh warga kampung. Banyak dari mereka yang menjenguk dan memberi kami makanan. Bahkan, kami tidak diperbolehkan untuk menghindari motor. Salah satu petugas desa mengantar kami ke rumah masing-masing. Sementara motorku diangkut menggunakan pick-up. Di hari yang sama, Gunung Pulosari longsor. Pemerintah daerah kemudian menutup secara resmi jalur pendakian gunung itu. Om Bobi, yang tak lain adalah omnya Mira. Ia sangat marah kepadaku. Bahkan, dia membawa perkara ini ke pengadilan. Ia menganggapku lalai menjaga Mira. Untung saja aku bebas dari tuntutan karena aku termasuk korban yang ikut hilang dalam pendakian. Tidak ada bukti kuat kalau aku menyakiti, bahkan membiarkan Mira celaka. Om Bobi yang keras kepala malah berniat mendaki Pulosari untuk mencari Mira. Dia tidak rela kehilangan orang yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Setelah kejadian di gunung, aku mengalami trauma. Aku sering berdiam diri di rumah. Aku tidak menyangka kalau aku masih hidup. Andai saja namaku bukan Tuh Bagus,
mungkin saja aku sudah mati di gunung itu. Tak ada kabar tentang pencarian Mira, juga para pendaki lain yang hilang. Walau tim SAR sudah berusaha, tapi sampai saat ini pencarian itu masih belum membuahkan hasil. Aku tahu kalau Mira memang masih hidup di sana. Ia berdampingan dengan Jin. Dan aku yakin, roh Elgi dan Ricky juga terperangkap di sana. Mereka mati dengan tidak tenang. Aku tak menyangka, sebuah kecerobohan kecil bisa berakibat sangat fatal. Walau aku sudah berhasil keluar dari gunung itu, tapi mimpi buruk tentang gunung itu kerap kali menghampiriku. Dalam mimpi, aku pernah bertemu dengan Mira. Dia terlihat sangat bahagia dan sudah punya 50 anak. Aku selalu membujuknya untuk pulang, tapi dia tetap tidak mau. Dalam mimpiku juga pernah bertemu dengan Elgi. Ia menjadi budak para jin gunung. Aku melihatnya sedang bekerja memecah batuan besar menggunakan palu besar. Kalau dia lelah dan berhenti, maka sosok makhluk dengan lidah yang menjulur ke tanah akan mencabut punggung Elgi. Aku menangis melihatnya seperti itu. Aku juga pernah bertemu dengan Ricky dalam mimpiku. Yang terjadi dengannya sangat berbeda. Kulihat rohnya sepanjang hari dan malam selalu duduk di bawah pohon besar. Tatapannya kosong. Wajahnya terlihat sedih. Bahkan, ia masih mengenakan jaket dan tas gunung. Dalam mimpi itu aku sempat menyapanya. "Ricky," sapaku. Dia tidak menjawab. Menoleh pun tidak sedikit pun. "Rick," aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba ada air liur yang menetes ke tanganku dari atas pohon. Aku mendongak. Di dahan pohon besar, ada sosok wanita yang badannya mungkin sebesar kerbau. Ia mengenakan jubah merah, wajahnya hitam, serta air liur menetes-netes dari mulutnya. Sosok wanita itu lalu menjulurkan rambutnya yang panjang. Ia melilit leher Ricky dengan rambut itu kemudian mengangkatnya ke atas pohon. Aku menggapai-gapai tubuh Ricky, tapi tak berhasil. Dia menjadi mainan makhluk penghuni pohon. Ricky diciumi oleh makhluk itu. Air liurnya yang bau dan lengket membasahi wajah Ricky. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang hampir setiap malam. Bahkan aku pernah melihat para pendaki yang rohnya menjadi kawanan monyet. Mereka berlarian dari dahan ke dahan pohon lainnya. Dari semua mimpi, itu dapat disimpulkan kalau para pendaki di Gunung Losari yang tidak selamat akan menjadi budak jin di sana. Suatu sore, saat aku sedang termangu di jendela kamar, seseorang mengetuk pintu rumah. Segera aku bukakan pintu. "Ori!" Aku terkejut saat melihat lelaki yang berdiri di hadapanku. Dia adalah Om Bobby. Tanpa dipersilahkan masuk, ia menerobos dan langsung duduk di sofa. Ada yang aneh dengan penampilannya. Ia seperti hendak naik gunung. Ia juga menenteng senapan angin di tangan kanannya. "Ada apa ya, Om?" "Temani aku naik gunung Glosari untuk mencari Mira," pintanya. "Aku Bobby, omnya Mira." Apa yang harus aku katakan kepada ibunya Mira kalau ia tahu Mira menghilang di gunung? Seharusnya aku tidak mengizinkannya naik gunung. Mira sudah kuanggap sebagai anak sendiri, apalagi ketika ayahnya meninggal. Semenjak saat itu aku bertekad untuk menjadikannya seorang sarjana. Aku punya firasat kalau Mira dan teman-temannya masih hidup. Mereka masih ada di gunung. Dan aku tak menyangka kalau si Ori yang selama ini kupercaya malah mengecewakanku. Di situasi seperti itu, dia kuanggap sangat egois karena meninggalkan Mira dan teman-temannya begitu saja. Hari ini aku mendatangi rumah Ori. Dia harus menemaniku naik ke Gunung Glosari untuk mencari Mira. Sebenarnya istriku tidak memperbolehkan naik Gunung Glosari. Terlalu bahaya katanya. Ditambah, semua akses ke sana sudah ditutup karena longsor. Aku harus mencari jalan alternatif agar tidak ketahuan warga yang bermukim di sekitar gunung. Semua peralatan pun sudah aku siapkan, mulai dari tenda, kantong tidur, karpet, persediaan makanan, pisau kecil, dan alat-alat lainnya. Semua sudah kukemas ke dalam tas gunung. Aku juga membawa senapan angin untuk berjaga-jaga. "Ada apa ya, Om?" Ori tampak terkejut saat tiba-tiba aku datang ke rumahnya. "Temani aku naik ke Gunung Glosari untuk mencari Mira," pintaku. Ori gelagapan. Dia mungkin bingung mau ngomong apa. "Anak saya nggak akan saya biarkan naik gunung itu lagi." Dari dalam kamar muncul seorang lelaki tua. Itu adalah bapaknya Ori. "Anak bapak harus tanggung jawab. Dia yang membiarkan Mira hilang begitu saja.
Anak saya juga korban. Dia bukan pelaku. Mau sampai kapan Anda menuduh anak saya? Hah? Lelaki tua itu menunjuk wajahku. Ia tampak marah. Maaf Om, aku nggak bisa naik ke gunung itu lagi. Mira nggak bakal bisa balik. Dia ada di alam jin. Ujar Ori. Dia duduk di hadapanku. Bullshit. Aku nggak percaya sama cerita fiksimu itu. Mana ada alam jin? Mira pasti masih hidup. Terserah. Om mau percaya atau enggak. Dulu aku juga sama seperti Om yang gak percaya sama setan. Tunggu saja setelah Om naik gunung itu. Om pasti tidak akan meremehkan hal-hal gaib itu lagi. Ori meyakinkanku. Aku menarik paksa lengan Ori. Aku memaksanya menemaniku ke Pulau Sari. Bapaknya tampak marah. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan membawa golok. Kau bawa anakku, ku gorok lehermu. Ancamnya sambil mengacukan golok. Aku mengembuskan napas berat. Ku lepas genggamanku, lalu menoleh ke wajah Ori yang ketakutan. Mira masih hidup, dan akan kubuktikan itu, kataku di telinga Ori. Semoga selamat Om, jawabnya. Aku lantas pergi tanpa pamit dari hadapan mereka. Mah, bangun Mah. Ku gunjangkan tubuh istriku. Jadi berangkat Pak. Ia bangun. Kedua matanya masih terpicing. Ku kecup kandungannya yang sudah 5 bulan itu. Dia tengah mengandung anak kedua kami. Papa berangkat ya. Doakan supaya Papa berhasil membawa tantemu pulang. Ku kecup lagi perut istriku. Lalu mengelus anak pertamaku yang sedang tertidur pulas. Berapa hari Pak? Tanya istriku. Paling lama 3 hari Mah. Hati-hati ya Pak. Pulang saja kalau nggak ketemu. Nanti kita ngomong baik-baik ke ibunya Mira. Papa yakin Mira dan teman-temannya masih hidup. Papa pasti bisa menemukan mereka. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Jam menunjukkan 1 dini hari. Segera kuraih tas ransel dan senapan angin. Juga topi koboi yang langsung kukenakan layaknya aktor Jeff Bridges. Aku berangkat dengan mengendarai motor Scorpio yang sudah primitif sedemikian rupa. Tadi siang, aku sudah mencari tahu mengenai jalur pendakian yang jauh dari pemukiman warga. Jadi tidak ada satupun warga yang tahu tentang pendakian ini. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya aku tiba di lokasi pendakian. Motor ku gembok di bagian lubang cakramnya. Aku sengaja menempatkannya tersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu terkutuk. Itu membuat suasana menjadi mencekam. Kuarahkan cahaya senter ke jalan setapak yang sudah dirembungi rumput. Jalan ini seperti sudah lama sekali tidak dilintasi manusia. Medan yang kutempuh pun semakin menanjak. Senter kupasangkan di moncong senapan. Aku harus siaga. Kalau tiba-tiba ada binatang buas yang tiba-tiba menyerang. Tak lama kemudian, aku berhenti melangkah. Terdengar suara menelisik di balik semak-semak. Suara itu diikuti dengan deburan babi. Dengan panik ku arahkan moncong senapan ke semak-semak itu, lalu menembakkannya. Babi itu lari terbirit-birit. Om! Seseorang memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Ya, itu adalah suara Mira. Suaranya menggema di langit. Mira! Mira! Aku mendongak sambil memanggil namanya. Entah dari mana datangnya. Di hadapanku muncul seorang wanita cantik yang berpakaian layaknya rakyat kerajaan. Dia tersenyum mengerikan ke arahku. Kulihat kakinya tak nampak di tanah. Ia melayang dan perlahan mendekat ke arahku yang mematung. Beberapa kali kutembakkan senapan anginku ke arah wanita itu, tapi tidak mempan. Dia terus mendekat ke arahku. Aku semakin terdesak. Kakiku seperti kram dan tak bisa digerakkan. Siapa kau? Tanya aku. Parau sebelum suaraku tercekat di